kapan keluarga akan menjadi fitnah bagi kita? Harusnya keluarga itu menjadi mitra untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada keluarga, ada istri yang justru menjadi fitnah. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaat pada yaumul kiamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertemuan lalu kita sudah masuk membahas tentang tanda kiamat besar secara global, yaitu pada hadis kelima. Sekarang kita masuk pada hadis yang keenam. Hadis tentang fitnah akhir zaman, yaitu riwayat Hudzaifah. Umar ibn Khattab bertanya kepada sahabat lainnya tentang hakikat fitnah akhir zaman yang akan muncul. Bisa dibuka yang punya bukunya halaman 24, hadis nomor 6. Kunna inda Umar, kata Hudzaifah bin Yaman, kami berada di samping Umar. Tiba-tiba Umar bin Khattab kemudian berkata, ayyukum yahfadu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah kama qala, siapakah di antara kalian yang hafal tentang hadis fitnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hudzaifah mendengar pertanyaan tersebut langsung ngacung, saya ya Umar, ana. Qala fa innaka lajari wa kaifa qala, betul, kamu memang paling berani dalam urusan ini. Artinya Umar bin Khattab mengakui betul kapasitas Hudzaifah bin Yaman dalam masalah hadis fitnah. Karena seperti hadis yang sudah kita singgung kemarin, beliau mengikuti kajian Nabi, semua tanda kiamat yang disampaikan Nabi ditanyakan, kecuali dua hal. Apa itu, Pak? Satu, Hudzaifah lupa bertanya tentang apa yang menyebabkan penduduk Madinah keluar dari kota Madinah, dan Hudzaifah lupa bertanya tentang gunung yang berpindah. Kenapa? Apa sebabnya gunung itu berpindah dari tempatnya? Selebihnya, ya, kata Hudzaifah bin Yaman, beliau tanyakan semuanya. Sampai ketika ba'da maghrib para sahabat sudah pulang, Hudzaifah masih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hudzaifah kemudian mengatakan, qultu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Ya, akan ada fitnah yang menimpa seseorang terkait dengan keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, ya. Wa walidihi wa jari yukaffiru as-salatu as-siyamu was-salatu was-shadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Fitnah seseorang terkait dengan keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, tetangganya. Apa maknanya? Dalam hidup ini tetangga kita bisa jadi fitnah, istri kita bisa jadi fitnah, anak kita bisa jadi fitnah, harta kita bisa jadi fitnah, diri kita juga bisa jadi fitnah. Ya. Apa maknanya harta kita, tetangga kita, anak kita, istri kita, diri kita jadi fitnah? Ya, fitnah itu secara makna yang paling mencakup adalah terbaliknya suatu keadaan dari yang seharusnya. Hitam dibilang putih, gelap dianggap terang, ya, hak dianggap hoax, batil dianggap betul. Itu adalah fitnah. Artinya kapan keluarga akan menjadi fitnah bagi kita? Harusnya keluarga itu menjadi mitra untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada keluarga, ada istri yang justru menjadi fitnah. Ya, kita maunya punya istri sebagaimana Rasulullah memiliki ibunda Khadijah. Tapi boleh jadi ada di antara kita
yang memiliki istri seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam, yang oleh Allah dijadikan sebagai permisalan buat orang kafir. Ya, justru tidak mendukung dakwah suaminya, tidak mendukung program-program suami. Ya, fakhonatahuma, kata Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Lut dengan istri Nabi Nuh berkhianat. Ya, dan perlu diingat, berkhianatnya istri Nabi Nuh, berkhianatnya istri Nabi Lut bukan selingkuh, bukan berzina. Dalam menafsirkan fakhonatahuma ay mazanata, keduanya enggak pernah selingkuh. Karena para nabi dan rasul diselamatkan oleh Allah dari memiliki istri yang tidak suci. Ya. Amma khiyanatuhuma fafiddin, pengkhianatan istri Nabi Nuh dengan Nabi Lut itu dalam urusan agama, di mana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak mendukung dakwah sang suami. Ya, tidak mau menjadi supporter. Ini menjadi fitnah. Ya, mungkin istri kita nggak sampai kayak Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi dalam banyak kebijakan yang kita sampaikan dia tidak memberikan dukungan. Mungkin ada, Pak. Nah, ini fitnah, ujian yang menimpa kepada istri kita. Ya, harusnya dia menjadi qurrata a'yun, tetapi seperti kata Allah, ya, inna min azwajikum aduwalakum, di antara istri-istri kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Ya. Ini fitnah pada ahlun. Yang kedua, fitnah pada harta kita. Harusnya harta kita makin membuat kita dekat, makin membuat kita taat, makin memudahkan ibadah, makin membuat kita bersyukur. Ya, tapi ternyata ada yang terfitnah dengan harta. Baik terfitnah karena dia mencari dengan cara yang haram, maupun terfitnah setelah mendapatkan yang halal kemudian dibelanjakan di tempat yang haram. Lupa, ya. Ada yang nasibnya seperti Sa'labah. Terlepas bahwa para ulama ikhtilaf Sa'labah yang dimaksud itu siapa, ya, tapi yang jelas bukan Sa'labah sahabat Nabi yang beriman. Ya, dalam riwayat lain Sa'labah yang wa minhum man yaqulu la in atana Allahu min fadlihi lanasaddaqanna. Di antara mereka ada yang berkata, kalau Allah memberi kami harta, nanti pasti kami akan rajin sedekah. Tapi ternyata setelah Allah limpahkan kepada mereka harta yang cukup, tiba-tiba mereka menjadi bakhil dan pelit terhadap hartanya. Ini fitnah terhadap harta. Wa nafsihi, fitnah terhadap dirinya sendiri. Baik itu karena dia sangat cerdasnya, hebatnya, kemudian sombong, atau karena bodohnya, sehingga kemudian dia banyak terjerumus dalam perkara-perkara haram. Wa waladihi, ya, anaknya bisa menjadi fitnah. Ya, Allah juga menyebutkan bahwa anak-anak kita bisa menjadi fitnah. Dalam Al-Quran fungsi anak ada 3. Ada yang qurrata ayun, ada yang menjadi fitnah, ada yang menjadi aduwalakum, menjadi musuh buat kalian. Dan di antara anak Nabi Nuh alaihissalam ada yang menjadi musuhnya. Ya. Wa qala ya bunayyar kam ma'ana. Nabi Nuh mengajak anaknya supaya bergabung bersama Nabi Nuh alaihissalam dalam bahtera. Dan Nabi Nuh mengatakan, ya, wala takunu ma'al kafirin, wala takunu ma'al kafirin, bukan takunu ma'al ghariqin. Janganlah engkau masuk dalam barisan orang-orang kafir. Kemudian yang menjadi fitnah lagi apa? Wajarihi, tetangga kita bisa menjadi fitnah. Ya, ada yang sampai berkomentar senjata paling menakutkan di Indonesia itu adalah cocote tonggo, katanya gitu, Pak. Ya, ya, itu di Indonesia kalau dengar suara tetangganya itu, ya, sangat menyakitkan. Ya, jamaah sekalian, tetangga kita, kata Rasulullah SAW, adalah di antara manusia yang wajib kita muliakan, kita hormati, kita berikan pelayanan. Bahkan setiap malaikat Jibril alaihissalam turun bertemu Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, sebelum berpisah malaikat Jibril apa? Lam yazal Jibril yusini fil jar. Malaikat Jibril enggak bosen-bosennya mengingatkan aku terhadap masalah tetangga.
Sampai aku takut nih nanti jangan-jangan tetangga dapat warisan lagi, kata Rasulullah. Ya, saking ingat tetanggamu, ingat tetanggamu, ingat tetanggamu. Ya. Dan salah satu tanda-tanda kiamat kata Rasulullah apa? Su'ul jiwar, buruknya hubungan bertetangga. Nah, inilah fitnah di akhir zaman. Salah satunya adalah fitnah terhadap tetangga. Tapi kata Nabi, kalau dalam hidup kita mengalami fitnah semacam itu, istri kita jadi fitnah, anak kita jadi fitnah, harta kita jadi fitnah, tetangga kita jadi fitnah, diri kita jadi fitnah, kata Rasulullah SAW, yukaffiru hasyamu wassalatu wassadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Kekurangan-kekurangan kita di dalam bermuamalah terhadap keluarga, diri, harta, tetangga bisa ditutup dengan saum, salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, apa artinya Bapak Ibu sekalian? Kalau pelayanan kita kepada istri kita kurang, pendidikan kita buat anak kita juga kurang, kemudian pemuliaan kita kepada tetangga kita kurang, dalam mengelola harta kadang-kadang nyerempet sana nyerempet sini, maka Rasulullah SAW mengatakan yukaffiru hasyam wassalat wassadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Itu bisa ditutup. Ya, maka berarti ini pesannya memperbanyak saum, memperbanyak salat, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang itu hidupnya jauh dari 4 ibadah ini, maka fitnah pada harta, keluarga, anak, istri, dan tetangga tadi dia bertumpuk-tumpuk menjadi dosa. Ini maknanya. Ya. Nah, ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini, apa kata Umar? Bukan yang itu. Ya, yang saya maksud fitnah bukan yang itu. Yang itu saya juga sudah tahu. Gitu ya.